Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bandung BBGP Jawa Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observers, coach, dan juga coachee. Bersama saya Neni Sri Susanti dari SMP Negeri 2 Ibun. Saya Arif Ahmad Rasyadi dari SDN Majalaya 05. Dan saya Susi Susanti dari SMP Negeri 1 Ibun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Ibu. Begini ya Pak, di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Terus seperti apakah nanti saat Bapak melakukan coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan juga bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Terus bagaimana juga nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti juga jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan coaching ini, Bapak juga harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik Ibu. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke, nah dari 3 kompetensi tadi itu, yang mana yang akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik? Baik Bu, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus, sehingga ada kehadiran penuh atau presence, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak agar proses coaching ini berjalan dengan baik? Baik Bu. Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya Bu. Oke baik, mungkin itu saja ya Pak pertanyaan dari saya. Nah sebelum Bapak melakukan coaching, kemudian nanti saat Bapak melakukan coaching itu, Bapak harus ingat ya dari hal-hal yang tadi yang sudah Bapak sampaikan. Terus kemudian jangan lupa Bapak alurnya juga diingat kembali, dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ibu, memangnya ada apa Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Oh iya ya, apa yang mau Ibu ceritakan Bu? Begini Pak Arif, akhir-akhir ini saya merasa keteteran mengatur waktu dengan pekerjaan di sekolah sebagai guru dan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Keteteran seperti apa yang Ibu dimaksudkan Bu? Saya merasa semua pekerjaan saat ini menjadi beban untuk saya. Kenapa Ibu bilang seperti itu Bu? Ya karena saya kepikiran juga Pak. Jadi menurut Bu Susi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang beban guru yang semakin banyak Pak. Menurut Ibu Susi, apa saja yang membuat beban guru yang semakin banyak Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan beban guru semakin banyak adalah mulai dari membuat perangkat pembelajaran, lalu sekarang lagi hits PMM ya Pak, membuat aksi nyata, praktik baik, dan banyak lagi pekerjaan guru yang lainnya. Belum lagi, saya dan ibu muda yang lain masih memiliki balita di rumah yang membutuhkan perhatian yang lebih. Sehingga pulang ke rumah pun tidak sempat membuka laptop Pak.
begitu ya Bu ya. Kira-kira bagaimana caranya agar semuanya bisa terkendali Bu? Menurut saya harus bisa membagi waktu ya Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, bagaimana cara membagi waktunya Bu? Menurut saya harus bangun lebih pagi lagi untuk mempersiapkan semuanya agar pekerjaan di rumah bisa selesai. Saya juga harus bisa menjalankan kewajiban sebagai guru dengan yang baik ya Pak ya. Salah satunya dengan datang ke sekolah tepat waktu. Ini menarik nih Bu, apa yang dapat Ibu peroleh nih jika Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Saya bisa berdiskusi Pak dengan rekan sejawat untuk mengerjakan PMM di sekolah. Lalu pulang ke rumah saya bisa fokus dengan anak-anak. Walaupun mungkin dalam mengerjakan PMM itu tidak selesai dengan satu waktu. Nah, belum lagi tugas membuat perangkat pembelajaran. Oke, jika belum selesai seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Saya akan mengerjakan perangkat pembelajaran di sela waktu istirahat mungkin Pak, atau ketika malam hari setelah anak-anak di rumah sudah tidur Pak. Dan untuk PMM bisa didiskusikan di lain hari atau di hari berikutnya. Baik, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Yang pertama, saya akan mengurangi jam tidur saya. Saya akan menyempatkan mengerjakan PMM. Kemudian yang kedua, saya akan bangun lebih pagi lagi untuk mengurus anak sebelum pergi ke sekolah. Agar ketika anak-anak ditinggalkan sudah dalam keadaan rapi dan wangi. Saya pun ke sekolah dengan perasaan yang tenang, berangkat dalam perasaan yang tenang. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin ya Pak. Oke, Bu, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu bisa membagi waktu dengan baik, sebagai ibu rumah tangga di rumah ataupun sebagai guru di sekolah. Baik, Bu. Bagus sekali, Bu ya. Ini bisa menjadi inspirasi juga untuk ibu-ibu muda yang masih memiliki balita, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Amin, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Baik, Ibu, saya tutup percakapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Arif, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Arif tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Arif terkait indikator tersebut? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu ya. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coachingnya dan berdasarkan hasil coaching, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, Bu. Saya sudah menanyakan tujuannya sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, menurut saya sebagai observer, tadi sudah bagus sekali Pak. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Arif ini sudah mengidentifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, sehingga coach ini bisa menemukan sendiri atas solusinya, solusi masalahnya itu. Kemudian selain pada coaching ini juga, Pak Arif sudah menerapkan juga nih prinsip coaching. Selamat ya Pak, Bapak sudah bagus melakukan coaching kali ini. Nah, kalau boleh saya mau bertanya satu lagi nih Pak. Baik, Ibu. Nah, dari yang sudah Bapak lakukan ini, yang sudah dilakukan tadi, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, gitu, Bu, saya bisa lebih menggali, sehingga saya lebih bisa menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Luar biasa sekali ya Pak dalam menerapkan alur Tirta ini.
Di sini Pak Arif sudah memberikan pertanyaan bobot dan responnya itu sudah bagus ya, sudah sesuai yang diharapkan. Luar biasa sekali nih Pak. Pak Arif ini juga ingin menggali lagi ya tentang kompetensi coaching ini. Semoga nanti ke depannya Pak Arif juga bisa lebih baik lagi ya. Semoga kita juga bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain ya Pak. Dan dengan berbagi pengalaman lagi kita ya Pak. Oke, Pak Arif, dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai. Kemudian itu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yang pertama, kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, present ya, kesadaran penuh. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif dan yang selanjutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Mungkin seperti itu, dan langkah-langkah menyelesaikannya itu seperti apa. Baik Bu, demikian dulu ya proses observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Ibu. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya Pak? Betul Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak mempunyai banyak waktu Pak, paling sekitar 15-20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa nih yang mau Bapak sampaikan lebih dulu? Baik Bu, jadi begini Bu, untuk terkait dengan rekan guru sekolah saya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan Bu, penyampaian materinya, kemudian cara pembelajarannya yang masih menggunakan metode konvensional saja Bu, kemudian ceramah lagi, padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga semakin berkembang Bu. Guru-guru di sekolah saya itu tidak mau merubah dirinya sendiri Bu, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu, ya sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahannya itu pembelajaran dari rekan-rekan guru ya yang kurang bervariatif. Betul Ibu, medianya atau model pembelajarannya masih model yang lama Bu. Oke, nah kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Oke, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Bapak harapkan ini adanya perubahan ya. Nah, perubahan yang Bapak inginkan atau dapatkan itu seperti apa? Oke Bu, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, kemudian model pembelajarannya atau media pembelajarannya Bu yang bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi Bu,
saat ini kan sedang marak ya Bu ya, melalui Google Form atau Quizzes yang sekarang sedang marak, kemudian atau hanya sekedar membuat presentasi melalui PowerPoint seperti itu Bu. Jadi sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun gitu Bu. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja Bu. Iya, jadi yang tadi Bapak sampaikan itu pembelajarannya harusnya bervariasi ya, baik dari segi metode, model, atau media. Nah, kalau ini nih dikira-kira, kalau dari level 1 sampai 10 nih, kira-kira di sekolah Pak Arif ini masuknya level berapa nih? Baik Bu, untuk sementara ini levelnya ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru seniornya Bu, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, sepertinya agak sulit Bu, jadi mungkin saat ini masih ada di level 5 Bu. Oke, di level 5 ya, dengan kondisi sekarang ini. Nah, kira-kira nih, kalau bisa ditingkatkan agar terjadi perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif, kira-kira nih sampai level berapa? Baik Bu, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakannya adalah senior Bu. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan lah Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak. Betul Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Baik, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya secara face to face Bu. Tapi ya bergantian seperti itu Bu. Oke, nanti Pak Arif akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain mentoring atau pendampingan itu strategi yang mungkin Pak Arif terapkan bersama teman-teman itu apa agar nyaman gitu? Baik Bu, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba lagi nanti konsultasikan Bu dengan kepala sekolah atau dengan wakasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop ya Bu ya, yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi, kemudian pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Bu. Berarti Pak Arif ini udah ingin merencanakan tentang mentoring dan pendampingan ya atau workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira menurut Pak Arif yang mana yang lebih mudah terrealisasikan? Baik Bu, sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang Bu, terus waktu juga ya yang tidak sebentar, kemudian biaya juga Bu, dan harus mencari narasumber yang juga yang kompeten Bu. Jadi untuk saat ini mungkin ya lebih nyaman dilakukan oleh guru yang mentoring Bu. Oke, berarti kegiatan yang Pak Arif akan lakukan adalah mentoring ya. Nah, Pak Arif, kira-kira untuk kegiatan mentoring ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana gitu? Baik Bu, saya nanti mungkin minta bantuan teman guru dan memang dia memang ahli ya Bu ya dalam bidang IT. Di situ ada Pak Yudi juga Pak Mujib yang ahli dalam menggunakan pembelajaran yang bervariatif Bu. Oke, berarti Pak Arif ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya dengan rekan-rekan kerja Pak Arif. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan mentornya? Baik Bu, insya Allah secepatnya ya Bu ya, minggu depan berarti saya akan melakukan ya, kita akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah, juga wakasi kurikulum, kita berkolaborasi dengan rekan sekolah ya Bu ya, untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Oke, nah kira-kira dengan percakapan kita sekarang ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Baik Bu, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan ke arah yang bervariatif ya. Akhirnya Bapak dapat juga idenya. Betul. Nah, saya tunggu kabar-kabarnya ya Pak Arif dari Pak Arif ya setelah melakukan mentoring ini, dan nanti saya dengar cerita dari Pak Arif bagaimana nih rencananya berkolaborasi bersama teman itu. Semoga berjalan dengan baik ya Pak. Amin Bu, terima kasih banyak Ibu ya sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu.
Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat ya Bu ya, dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang diceritakan Bapak hubungi saya aja langsung. Baik Ibu. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya Pak di lain kesempatan. Segitu saja Pak Arif. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Arif. Nah, sekarang saya akan melakukan beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksinya dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Oke Bu Neni, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching yang tadi Pak Arif dan Bu Neni lakukan sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Bu Neni juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Pak Arif, sehingga Pak Arif bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi mengenai coaching ini agar nanti ketika melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Bu. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Arif bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Bu, nanti akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Saya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ditanyakan dulu nggak Bu? Sepertinya tidak ada Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Kok seperti ada yang dipikirkan? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Namun memang ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya. Saya perlu di coaching nih, bisa Bu kita curhat sebentar? Bisa, saya ada waktu sekitar 15 menit, silahkan. Iya, sebenarnya saya untuk pembelajaran tahun ajaran baru ini masih diamanahi untuk memegang kelas 7. Nah, saya bingung nih Bu, saya ingin ada perubahan, terutama dalam praktik mengajar saya di kelas. Seperti itu Bu. Oke Bu, semoga dapat pencerahan ya. Nah Bu Santi, dari pembicaraan kita yang sekarang ini, apa yang ingin Ibu peroleh? Nah, saya itu ingin melakukan perubahan, namun mentok di ide nih. Ingin melakukan sesuatu yang beda agar anak ini lebih semangat dalam belajar. Namun saya bingung Bu, inovasinya itu seperti apa ya? Oh, jadi Bu Santi ingin melakukan inovasi ya, agar pembelajaran menyenangkan dan anak-anak lebih semangat dalam belajar. Nah iya seperti itu Bu.
Coba Bu, bisa dijabarkan lebih jauh bentuk inovasi seperti apa yang Ibu inginkan? Iya Bu, tahun ini saya kan kembali dipercaya ya untuk menjadi wali kelas 7. Nah, saya ingin itu ada perubahan, baik dalam mengelola kelas saya sendiri sebagai saya wali kelasnya, ataupun dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh seperti itu ya Bu. Perubahan yang seperti apa yang Ibu inginkan? Begini ya Bu, sebenarnya anak sekarang kalau ditelusuri itu sebenarnya tergolong aktif ya. Jika ketika di kelas mereka kelihatan pendiam, mungkin saja kan mereka karena kita kurang memahami kebutuhan mereka itu apa. Nah, saya ingin menggali apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang murid-murid saya butuhkan itu. Nah, ketika peran saya sebagai wali kelas baik ataupun dalam peran saya sebagai guru, Bu. Oh jadi menurut Ibu Santi, siswa sekarang lebih aktif ya Bu? Nah hanya kitanya saja yang harus lebih memahami kebutuhan mereka agar suasana aktif itu tercapai. Nah aktifnya itu seperti apa ya? Nah, begini Bu, yang saya lihat anak sekarang itu sebenarnya sudah melek teknologi ya. Terus anak sekarang juga banyak sekali rasa ingin tahunya. Ketika mungkin pertanyaan mereka tidak keluar dari mulutnya, bisa saja kan mereka gerak sendiri mencari lewat internet. Memang itu bagus ya, namun saya rasa kolaborasi dengan teman berkurang, komunikasi juga jadi berkurang, Bu. Terus langkah yang ingin Ibu Santi ambil itu seperti apa? Nah, saya ingin mereka juga itu aktif di kelas, berani mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu. Oh iya, kira-kira yang dapat membuat anak-anak aktif itu seperti apa? Ya mungkin kalau peran saya sebagai wali kelas, saya harus lebih dekat dengan mereka ya, lebih lebih dekat lagi untuk membangun komunikasi yang baik agar mereka juga bisa lebih terbuka juga kepada saya. Dan sebagai guru, saya harus membuat pembelajaran yang membuat mereka menyenangkan dan bisa bekerja sama dalam tim. Mungkin seperti itu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Membangun komunikasi yang baik mempermudah dalam memahami kondisi murid. Nah, terus langkah dalam pembelajarannya itu seperti apa supaya murid nyaman? Nah, mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang menarik, Bu, untuk membangun kolaborasi dan tanggung jawab. Misalnya dengan pembelajaran secara berkelompok, dengan menggunakan berbagai media yang menarik, bisa juga dengan belajar di luar kelas. Nah, tentu saja mungkin disesuaikan juga dengan pelajaran saat itu. Dan untuk latihannya, mungkin saya akan menggunakan HP, pakai aplikasi Quizzes atau Wordwall. Mungkin sekali-kali itu tidak apa-apa ya, membawa HP ke sekolah, tidak akan jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah ya sepertinya karena itu untuk pembelajaran, bukan untuk main-main HP-nya. Nah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Iya, amin. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Nah, saya berkomitmen akan melakukan perubahan. Yang pertama dimulai dari membuat perencanaan pembelajaran agar lebih inovatif dan menarik bagi murid saya. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk latihannya saya mungkin akan menyiapkan dari sebelumnya, menyiapkan melalui berbagai aplikasi. Nah, misal pakai Quizzes atau pakai Wordwall. Nah, untuk tugas saya sebagai wali kelasnya mungkin saya harus lebih meluangkan waktu ya dan berbicara dari hati ke hati bersama murid-murid saya agar saya bisa juga mengenal mereka lebih dalam lagi. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung kegiatan Ibu tadi, rencana yang akan Ibu lakukan tadi. Mudah-mudahan yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik ya. Amin. Terima kasih Ibu Susi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru ya yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Semangat terus ya Bu Santi. Ya, semangat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Susi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Susi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu?
Tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semuanya sudah dilakukan. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya. Baik Bu, jadi Bu Susi sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirtanya, kemudian sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Susi ya yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Susi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Susi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Bu, saya juga tadi sudah mendengar Bu percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengar aktif ya Bu ya, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali Ibu ya tadi. Kemudian apa yang Ibu sudah lakukan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya Bu ya, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi ya Bu ya, boleh Bu? Boleh, Pak. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah saya akan mendalami Alur Tirta. Nah, untuk mengembangkan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Baik, Bu Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Kemudian sudah melakukan observasi juga menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam bahagia, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.